Jika di HP teman-teman dipasang aplikasi Al-Quran digital, maka teman-teman bisa menggunakan menu pencarian atau searching. Lalu ketik kata kuncinya, misal syafaat, dan tekan tombol cari, maka aplikasi Al-Quran digital tersebut akan menampilkan semua ayat dan surat yang ada kata syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum yang ke-66 pada kajian tasawuf lil alamin ini. Sahabat sekalian, pada kajian kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengkaji tentang syafaat. Ada beberapa teman yang menanyakan tentang syafaat ini. Selain dari itu, secara pribadi juga saya sering mendengar pendapat-pendapat dari kalangan muslim khususnya dan pada majelis-majelis kajian agama Islam tentang pahaman seputar syafaat ini. Dan saya mendapati pemahaman syafaat tersebut sudah melebar kemana-mana dan juga dikunci pada makna atau pengertian pertolongan dalam kebaikan saja yang dapat diberikan oleh sebagian kalangan yang saleh dan juga oleh para malaikat. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa melakukan cross-check ulang tentang pemahaman agama ini. Kemudian memastikan setiap kepahaman itu harus merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, termasuk juga pemahaman tentang syafaat ini. Bukan hanya kepahamannya, tapi juga pengamalannya, di mana pengamalan akan pahaman itu harus dipastikan merujuk kepada rujukan terotentik, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di tengah masyarakat muslim, pemahaman tentang syafaat ini memiliki ranah yang sangat lebar. Di antaranya ada orang atau kalangan yang berharap diberikan atau dia menerima syafaat ini saat dia berada di hari pengadilan kelak. Karena memang syafaat ini konteksnya seringkali dirujukkan kepada hari pengadilan, sehingga lahirlah ragam pemahaman di kalangan umat ini tentang syafaat tersebut, atau dalam bahasa kita pertolongan di hari kiamat kelak. Adapun pemahaman syafaat atau pertolongan yang diharapkan oleh masyarakat muslim diantaranya dari kalangan orang tua yang berharap syafaat itu datang dari anak-anaknya yang saleh. Dalam kepahaman ini dikatakan bahwa anak-anak yang saleh dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya kelak di hari kiamat. Ini pahaman yang pertama. Kemudian pendapat atau kepahaman yang kedua yang mengatakan bahwa anak yang meninggal sebelum akil baligh, anak tersebut juga dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian pahaman ketiga, yaitu pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran. Konon juga dapat memberikan syafaat kepada pembacanya ketika semasa hidupnya yang bersangkutan membaca Al-Quran secara istiqamah. Kemudian lagi paham yang keempat, mengatakan bahwa amalan-amalan baik kita selama hidup di dunia ini kelak juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Selanjutnya pahaman kelima, mengatakan teman-teman yang baik yang saleh juga dapat memberikan syafaat. Dan terakhir adalah pendapat atau pemahaman yang umum adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelak di yaumil akhir kita umat beliau bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa malaikat juga bisa memberikan syafaat. Sahabat sekalian, terkait pemahaman-pemahaman tentang syafaat tersebut yang ranahnya sudah melebar kemana-mana, saya ingin melakukan klarifikasi sedikit berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa Al-Quran adalah rujukan terotentik dan satu-satunya dan sebagai roadmap beragama kita sebagai umat muslim khususnya. Sekarang mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana Al-Quran bercerita tentang syafaat itu.
Kata syafaat di dalam Al-Quran diulang sebanyak 12 kali. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 48, kemudian surah Al-Baqarah ayat 123, surah Al-Baqarah lagi pada ayat 254, selanjutnya di surah An-Nisa ayat 85, kemudian surah Maryam ayat 87, surah Taha ayat 109, surah Saba ayat 23, surah Yasin ayat 23, surah Az-Zumar ayat 44, surah Az-Zukhruf ayat 86, surah An-Najm ayat 26, dan surat Al-Mudatsir ayat 48. Logika sederhananya adalah ketika terdapat sebuah narasi yang dikumandangkan berulang-ulang, maka itu artinya ada penekanan untuk diambil perhatian lebih. Begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Dengan memahami petunjuk Allah, maka kita tidak boleh hanya mengambil satu atau dua ayat saja. Yang harus kita lakukan itu adalah mengambil semua ayat yang membahas tentang tema yang sedang kita kaji. Jika di HP teman-teman dipasang aplikasi Al-Quran digital, maka teman-teman bisa menggunakan menu pencarian atau searching. Lalu ketik kata kuncinya, misal syafaat, dan tekan tombol cari, maka aplikasi Al-Quran digital tersebut akan menampilkan semua ayat dan surat yang ada kata syafaatnya, sebagaimana surat-surat dan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan syafaat tersebut. Sahabat sekalian, secara umum kata syafaat diartikan sebagai pertolongan atau bantuan. Bisa dari siapa saja, bisa dari anak kita, dari teman, dan kalau untuk level pahaman secara umum, yaitu syafaat diartikan pertolongan atau bantuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tetap harus melakukan klarifikasi terkait konteks ke-12 ayat tadi, bagaimana Allah menjelaskannya. Dalam konteks 12 ayat-ayat Al-Quran tersebut, bahwa makna dari kata syafaat bisa berarti pertolongan yang baik dan bisa juga bermakna pertolongan yang buruk, yaitu pertolongan dalam berbuat baik dan pertolongan dalam berbuat keburukan atau kejahatan. Hal ini dijelaskan pada salah satu di antara 12 ayat tersebut. Ada yang menjelaskan kata syafaat bermakna demikian. Kemudian meskipun sebagian besar kata syafaat ini berkonotasi kepada hari pengadilan, namun ada juga syafaat itu bisa diperoleh selama kita hidup di dunia ini. Misal yang Allah informasikan pada surah An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang artinya, barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 85. Jadi istilah syafaat itu adalah istilah yang umum. Bisa terjadi di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Bisa bermakna pertolongan untuk kebaikan, bisa juga pertolongan dalam berbuat keburukan. Ini adalah makna yang pertama terkait kata syafaat tersebut. Keberlakuannya ada yang di dunia dan ada juga keberlakuannya di akhirat kelak. Kemudian untuk hasil dan efeknya bisa kebaikan tapi bisa juga keburukan. Ini klarifikasi pertamanya. Kemudian klarifikasi yang kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'aw wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Yang artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan pertolongan dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Surah Al-Baqarah ayat 48. Di dalam ayat ini dan di beberapa ayat-ayat yang lain memang berorientasi kepada makna syafaat sebagai pertolongan di akhirat kelak. Begitulah Al-Quran. Allah menurunkan sebagai tuntunan agar kita selamat di dunia terlebih di akhirat kelak. Surah Al-Baqarah ayat 48 tersebut menceritakan tentang syafaat pada hari kiamat kelak. Ketika semua orang manusia selesai dihisap, bagi yang timbangan dosanya lebih banyak, maka dia sangat mengharapkan syafaat atau pertolongan dari orang lain. Namun pada ayat tersebut dengan tegas Allah ceritakan bahwa tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali amal perbuatan kita sendiri. Ayat ini dengan tegas dan lugas menjelaskan bahwa baik buruk nasib kita di akhirat kelak tergantung kepada perbuatan kita sendiri selama kita hidup di dunia ini.
Jadi klarifikasi yang kedua adalah bahwa tak seorang pun dapat memberikan syafaat kepada yang lain. Jadi maksudnya adalah secara fundamennya Allah hanya inginkan tiap-tiap diri manusia itu dari sudut pandang manusia bahwa dia yang hanya bisa menolong dirinya sendiri dengan amalan-amalan baiknya sewaktu hidup di dunia. Namun meskipun demikian, ada di ayat yang lain Allah menjelaskan perkara pertolongan dari orang lain. Tetapi ada persyaratan tertentu, tidak sembarang orang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada diri yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Yang artinya pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Surat Taha ayat 109. Kita harus perhatikan poin-poin penting dari ayat ini. Pertama, Allah meniadakan syafaat apapun itu, sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 48 tadi. Barulah pada poin keduanya Allah memberikan pengecualian kepada orang yang dia berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Jadi syafaat tersebut sangat-sangat eksklusif sifatnya, baik dari sisi pemberi juga dari sisi penerimanya, karena harus melalui persyaratan tertentu yang Allah tetapkan nantinya. Mengenai persyaratan seorang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, Allah menjelaskan persyaratan itu di dalam surah Yasin ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'atakhizu min dunihi alihatan ayyuridni rahmanu bidurin la tughni ani syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Yang artinya, mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Surah Yasin ayat 23. Hamba yang disebutkan di dalam ayat ini bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku patut menyembah Tuhan selain Allah yang Maha Esa? Padahal seandainya dia bermaksud menimpakan sesuatu malapetaka atau kemudaratan atas diriku, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat menolongku. Demikian pula Tuhan-Tuhan yang aku sembah itu, mereka tidak berdaya sedikit pun untuk menyelamatkan aku dari kemudaratan dan malapetaka. Surah Yasin ayat 23. Jadi syarat mutlak bagi seorang bisa mendapatkan syafaat adalah bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Dengan demikian tidak sembarang orang bisa mendapatkan syafaat tersebut. Dalam arti kata, orang-orang yang tidak bertauhid adalah golongan orang-orang yang tidak berpotensi mendapatkan pertolongan saat hari kiamat kelak. Meskipun orang yang mendapatkan izin dan ridho bisa memberikan syafaat, mau memberikan syafaat kepada dirinya. Jadi orang yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang yang mendapatkan izin dan ridho. Kemudian orang yang bisa menerima syafaat adalah orang yang bertauhid. Perlu juga diambil perhatian bahwa yang membatalkan ketauhidan seorang muslim itu adalah kesyirikan. Dan di ayat ini tidak disebutkan syirik besar atau kecil. Itu artinya semua bentuk kesyirikan. Dilematisnya adalah bagaimana jika selama hidup di dunia ini kita minta pertolongan selain dari Allah. Katakanlah makna dari meminta syafaat dari Rasulullah SAW. Apakah ini tidak termasuk kesyirikan? Hal semacam inilah yang justru bisa menghalangi ridha Allah kepada Rasulullah untuk dapat memberikan syafaat di yaumil akhir kelak kepada kita, karena tauhid kita sudah rusak. Dan banyak lagi perbuatan ritual dan amalan yang berbalut kesyirikan besar dan kecil yang dilakoni oleh sebagian kalangan muslim. Disinilah butuhnya pemahaman yang benar itu menurut Al-Quran Al-Karim. Kemudian lagi di surah Az-Zukhruf ayat 86, Allah juga menegaskan hal ini. Allah berfirman, hal ini lebih eksplisit lagi Allah tegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka meyakini. Pada ayat tersebut dengan tegas Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyeru dan menyembah kepada selain Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan juga kembali Allah menegaskan bahwa orang-orang yang bertauhid yang bisa memberikan syafaat, yang bisa diberikan syafaat, namun tetap saja kembali lagi kepada izin dan ridhonya. Kendati orang-orang yang bertauhid sudah memenuhi syarat mutlak untuk bisa memberikan dan mendapat syafaat, jika Allah tidak mengizinkan dan meridhoi, maka tak berguna sedikit pun syafaat itu.
Begitu pula dengan syafaat dari para malaikat. Al-Quran juga menceritakan tentang adanya syafaat dari para malaikat di dalam surah An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda." Yang artinya, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, atau dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Surah An-Najm ayat 26. Berapa banyak manusia dengan kemampuan luar biasa nyatanya tidak dapat menggapai keinginannya, dan berapa banyak pula malaikat yang suci dan berkedudukan mulia di langit, tetapi syafaat dan pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna bagi makhluk lain, kecuali apabila Allah yang Maha Kuasa telah mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi, karena amal soleh dan ketaatannya serta ketauhidannya yang lurus. Dan syarat paling utama untuk penerimaan syafaat adalah tauhidnya tidak rusak oleh kesyirikan. Dan pertolongan kepada keburukan salah satunya adalah menyampaikan dan mengajak manusia terjun ke dalam jurang kesyirikan, baik itu syirik kecil, terlebih-lebih lagi syirik besar. Dan di bulan Ramadan ini, ajakan syirik itu bertaburan bentuknya, yaitu bentuk-bentuk anggapan dengan melupakan ketauhidan, mulai dari anggapan dengan berpuasa diampuni dosa yang lalu dan akan datang, dengan berpuasa akan menjadi fitrah, dengan berpuasa hilang penyakitnya, sampai kepada berharap pertolongan Rasulullah. Semua anggapan tersebut digenapi dengan kerusakan tauhid yang parah. Perlu diluruskan pahaman ketika kita mendengar atau menyampaikan kalimat syafaat terkait dengan Rasulullah, bahwa yang kita mintakan itu adalah Allah meridhoi Rasulullah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Namun syaratnya adalah selama kita hidup di dunia ini, kita harus meluruskan ketauhidan kita selurus-lurusnya. La ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang betapa banyak malaikat di langit yang tidak dapat menolong manusia dengan pertolongan apapun, kecuali bila Allah memberikan izin kepada mereka untuk orang yang dikehendakinya, yaitu orang yang ikhlas dalam perkataan dan perbuatannya. Apabila keadaan malaikat demikian halnya, sedangkan malaikat adalah makhluk yang dekat pada Tuhan, maka bagaimana dengan berhala-berhala yang hanya berupa benda mati, tidak mempunyai ruh dan kehidupan itu? Jelaslah bahwa berhala-berhala itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Ketika kita berbicara berhala di akhir zaman ini, tidak semata-mata menunjuk kepada patung-patung, namun semua benda-benda yang kita tuhankan, yang kita agungkan, yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita selalu elus-elus, itu adalah berhala-berhala akhir zaman. Jadi dalam konteks kata syafaat tersebut, bahwa syafaat itu bisa diberikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Syafaat itu bisa terjadi di dunia juga di akhirat. Syafaat itu bisa dalam bentuk kebaikan juga dalam bentuk keburukan. Namun semua syafaat itu bergantung secara mutlak kepada izin dan ridho Allah semata. Tanpa izin dan ridho Allah, maka tidak ada berguna syafaat itu dari siapapun dan kepada siapapun. Mengenai izin dan ridho tersebut, Allah pungkasi di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Az-Zumar ayat 44. Pada ayat ini Allah menyuruh nabinya mengatakan bahwa hanya kepunyaan Allah semua syafaat itu. Tak seorang pun yang dapat memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah. Jadi dalam konteks pemahaman adalah maka syafaat itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang saleh, dan bukan juga milik para malaikat. Syafaat itu mutlak milik Allah. Ini artinya bahwa Allah mendorong kita selaku hamba hanya meminta pertolongan kepada Allah semata, bukan kepada selain Dia. Ini adalah pelajaran sekaligus kepahaman akan ketauhidan yang sangat luar biasa. Maka dari itu di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Sebagai penutup dari kajian kita kali ini terhadap 12 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang syafaat tersebut, saya akan kutipkan satu ayat lagi yang menegasi semua syafaat-syafaat yang datang dari selain Allah, yaitu ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mudatsir ayat 48.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Surah Al-Mudatsir ayat 48. Semoga dengan kajian singkat ini kepahaman kita menjadi gamblang ketika kita bicara syafaat, bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Walaupun diberi peluang kepada manusia siapapun itu dan juga para malaikat, sekali lagi ditegaskan bahwa semua itu atas izin dan ridhonya. Karena dalam artian yang sebenar-benarnya adalah syafaat itu mutlak hanya milik Allah dan pemberi syafaat itu hanya Allah semata. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.